Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang ayat jurnal penyesuaian perusahaan dagang. Perkenalkan, saya Marwan Hakim, NPM 21752083 sebagai moderator, dan Teresia Abigail Sitanggang, NPM 21752097 sebagai pemateri pertama, dan Dian Lestari, NPM 21752075 sebagai pemateri kedua. Baiklah, pemateri pertama akan disampaikan oleh Teresia Abigail Sitanggang. Kepada Teresia, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian ialah jurnal yang dibuat untuk menunjukkan keadaan yang sebenarnya yang dibuat pada akhir periode dengan menyesuaikan saldo-saldo perkiraan atau akun-akun real maupun akun nominal. Ayat jurnal penyesuaian atau AJP adalah berbagai penyesuaian saldo yang ada di akun jurnal penyesuaian. Penyesuaian dengan AJP dilakukan setelah neraca saldo sudah dibuat, sebab AJP berfungsi untuk mengoreksi neraca. Apakah sudah sesuai dengan kondisi modal, aktiva, pendapatan, dan biaya sebenarnya. Dengan kata lain, ayat jurnal penyesuaian dibuat untuk mencatat adanya perubahan saldo pada akun-akun terkait. Ayat jurnal penyesuaian ini sangat membantu untuk menyesuaikan akun-akun yang ada di periode sebelumnya dengan periode berikutnya. Jadi, tidak perlu lagi melakukan pencatatan jurnal penyesuaian secara manual dengan adanya AJP. Ayat jurnal penyesuaian dibagi menjadi dua. Ada akrual. Akrual adalah pengakuan atas pendapatan dan beban yang belum dicatat dalam akun. Contoh akun akrual adalah tunjangan yang masih harus dibayar, gaji yang masih harus dibayar, pendapatan yang masih harus diterima. Yang kedua, ada deferral, ialah penangguhan pengakuan pendapatan dan beban yang dicatat dalam akun. Contoh akun perkiraan deferral ada asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, bunga dibayar di muka, dan berbagai jenis perlengkapan. Di sini ada akun perusahaan dagang. Yang pertama ada persediaan barang dagang. Proses pencatatan jurnal penyesuaian pada akun PDB menggunakan dua metode, yaitu metode ikhtisar atau laba rugi dan metode harga pokok penjualan atau HPP. Yang kedua ada penyusutan. Penyusutan adalah kerugian yang ditanggung oleh perusahaan atas penurunan nilai aktiva tetap, contohnya seperti kendaraan, gedung, peralatan, mesin, dan lain-lain. Yang ketiga ada perlengkapan. Perlengkapan itu merupakan kelompok harta atau aktiva yang sifatnya lancar atau biasa disebut dengan harta lancar atau aktiva lancar. Yang keempat ada pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka ini adalah pendapatan yang diterima lebih dahulu atas pembayaran transaksi yang belum dilakukan kepada pelanggan. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Teresia Abigail Sitanggang yang telah menyampaikan materi pertama. Selanjutnya kepada Saudari Dian Lestari sebagai pemateri kedua. Kepada Dian Lestari, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk selanjutnya yaitu ada beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus
dibayar adalah beban yang masih harus dikeluarkan oleh perusahaan pada akhir periode. Selanjutnya, pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan yang masih harus diterima merupakan pendapatan yang masih akan diterima perusahaan akibat dari pelanggan yang belum membayar utangnya. Selanjutnya, piutang tidak tertagih. Piutang tidak tertagih merupakan resiko yang dialami perusahaan akibat tidak tertagihnya piutang dagang. Transaksi piutang tidak tertagih ini diperlakukan sebagai beban perusahaan. Beban dibayar di muka. Biaya-biaya yang belum merupakan kewajiban perusahaan untuk membayarnya pada periode yang bersangkutan, tapi perusahaan sudah membayarnya terlebih dahulu. Fungsi ayat jurnal penyesuaian. Mencerminkan kegiatan bisnis yang terjadi. Adanya ayat jurnal penyesuaian ini bisa mencerminkan kegiatan bisnis yang terjadi tetap belum tercatat karena ada dokumen transaksi yang belum sampai ke tangan bagian keuangan. Agar pencatatan transaksi tersebut tidak terlewat, maka diperlakukan ayat jurnal penyesuaian ini. Informasi yang terdapat pada jurnal penyesuaian ini bisa digunakan sebagai bahan evaluasi sekaligus menentukan strategi bisnis berikutnya. Mendeteksi jumlah aset atau uang yang sebenarnya. Ayat jurnal penyesuaian dapat membantu untuk mengetahui jumlah pendapatan, nilai aset, informasi laba dan rugi, serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Semua hal tersebut dicatat dalam nilai yang sebenarnya di dalam ayat jurnal penyesuaian, sehingga bisa mengetahui total uang atau aset dalam perusahaan. Selain itu, dapat mendeteksi penambahan aset apa saja yang diperlukan dalam proses operasional perusahaan dan menyiapkan dana untuk membeli aset baru. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Dian Lestari sebagai pemateri ketiga. Selanjutnya, saya Merun Hakim yang akan menyampaikan materi ketiga. Contoh soal, pada tanggal 31 Desember 2018, PD Semangka Jeruk melaporkan sebagian informasi sebagai berikut. Persediaan pada tanggal 1 Januari 2021 sebesar 8 juta rupiah, pembelian sebesar 12 juta rupiah, beban angkut pembelian sebesar 500.000 rupiah, potongan pembelian sebesar 200.000 rupiah, retur pembelian sebesar 100.000 rupiah, dan persediaan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar 2.800.000 rupiah. Pada pembahasan penyesuaian dengan metode ikhtisar laba rugi, perkiraan ikhtisar laba rugi sebesar 8 juta rupiah masuk ke dalam debit. Diambil dari persediaan barang dagang awal yang masuk ke kredit sebesar 8 juta rupiah. Selanjutnya adalah persediaan barang dagang akhir, yaitu sebesar 2.800.000 rupiah yang dimasukkan ke dalam debit. Dan ikhtisar laba ruginya ada sebesar 2.800.000 dan masuk ke kredit. Pada perkiraan harga pokok penjualan itu sebesar 20.500.000 rupiah dan dimasukkan ke debit. Selanjutnya ada persediaan barang dagang awal sebesar 8 juta rupiah sebagai dimasukkan ke kredit, sedangkan pembelian sebesar 12 juta rupiah dimasukkan ke kredit, dan beban angkut pembeliannya juga dimasukkan ke kredit sebesar 500.000 rupiah. Pada bagian barang dagang akhir sebesar 2.800.000 rupiah itu masukkan ke debit, retur pembelian sebesar 100.000 rupiah juga dimasukkan ke debit, untuk potongan pembelian sebesar 200.000 rupiah dimasukkan ke debit, dan harga penjualan sebesar 3.100.000 rupiah dimasukkan ke kredit. Mungkin itulah presentasi dari kami kelompok 2. Saya Merun Hakim sebagai moderator, dan materi pertama Trisha Anggang, dan Dian saya sebagai materi kedua mengucapkan minta maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian kami kepada Allah kami manapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam.